Sebuah cipta yang terdorong dari hati paling dalam, yang terinspirasi pada perjuangan kala itu. Inilah penggalan karya Obi Suharjo, Jenderal Wisong. Orang-orang ini maunya apa ya? Sudah dikasih keringanan, minta lagi. Pakai ngomong pemerintah tidak perhatian kepada rakyatnya lah, tidak peduli dengan rakyatnya lah, menyengsarakan rakyatnya lah. Saya menjadi tambah bingung. Padahal sudah 75 tahun Indonesia merdeka, masih saja ada orang-orang yang seperti itu, memaksa, mendramatisir masalah. Harusnya mereka itu berpikir, cari tahu bagaimana sistem pemerintahan itu. Jangan bisanya cuma protes, menghujat, bahkan ada yang saya menjadi tambah bingung. Ini yang namanya peperangan dengan para penjajah, penyiksaan oleh kaum komunis. Tidak seperti saya dulu. Sekolah saja saya harus ngumpet-ngumpet. Makan harus nunggu dari sisa orang-orang. Tapi hal-hal seperti itulah yang membuat orang-orang zaman dulu pintar-pintar, sehat, kuat, tidak seperti orang-orang zaman sekarang yang bisanya cuma mengeluh. Saya heran, kenapa orang-orang zaman sekarang seperti itu. Pak Lik, Bulik, Pak D, Om Tante, kalian tahu nggak kalau kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa? Pak Lik, Bulik, Pak D, Om Tante, kalian tahu nggak kalau kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa? Kalian tahu nggak kalau kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa? Terus apa kalian juga tahu apa artinya kemerdekaan? Saya mau bertanya, apakah kamu tahu apa artinya kemerdekaan? Tahu? Apa? Bebas kemerdekaan adalah kebebasan. Berarti kalau kemerdekaan adalah kebebasan, kita juga bebas melakukan apapun. Ya, bebas menghujat siapapun. Bebas mengambil uang rakyat. Begitu bukan? Kalau kalian mengartikan kemerdekaan adalah kebebasan, kenapa kalian selalu protes ketika ada orang-orang yang hobinya mengambil uang rakyat? Seharusnya kalian tidak usah protes. Harusnya kalian juga tidak usah menghujat. Ingat kalian, terdakwa korupsi yang menghebohkan negeri kita. Saya sebenarnya menyesal, Pak Hakim. Saya hilaf. Saya tersiksa di dalam penjara. Saya kangen anak saya, keluarga saya, suami saya. Makanya pada saat saya ditawari untuk berlibur di Pulau Dewata, saya langsung mengambil kesempatan itu walaupun saya harus membayar mahal. Bagaimana? Apakah kalian ingat dengan orang ini yang dianggap oleh semua orang adalah penjahat nomor 1 di negeri ini? Kalau kalian ingat, apakah kalian masih mempertahankan jawaban kalian? Kalau kemerdekaan adalah sebuah kebebasan. Jika kalian bingung mengartikan sebuah kemerdekaan, janganlah kalian bangga ketika kalian berteriak, "Merdeka, merdeka, merdeka." Apakah kalian pernah merenung sebelum kalian berteriak merdeka? Ketika saya melihat bangsa ini, saya teringat kawan seperjuangan yang pernah menuliskan sebuah sajak terbuka teruntuk anak negeri. Surat ini adalah sebuah sajak terbuka, ditulis pada sebuah sore yang biasa oleh seorang warga negara biasa dari republik ini. Surat ini ditujukan kepada penguasa-penguasa negeri ini. Mungkin dia bernama presiden, jenderal, gubernur, barangkali dia ketua MPRS. Taruhlah dia anggota DPR atau pemilik sebuah perusahaan politik bernama partai. Mungkin dia mayor, camat, atau jaksa, atau menteri, apa sajalah namanya. Malahan mungkin dia saudara sendiri. Jika ingin saya tanyakan adalah tentang harga sebuah nyawa di negeri kita. Begitu benarkah murahnya?
Agaknya setiap bayi dilahirkan di Indonesia ketika tali nyawa dihembuskan Tuhan ke pusarnya dan menjeritkan tangis bayinya yang pertama. Ketika sang ibu menahan pedih rahimnya di kamar bersalin dan seluruh keluarga mendoa dan menanti ingin akan datangnya anggota kemanusiaan baru ini. Ketika itu tak seorang pun tahu bahwa 20, 22 atau 25 tahun kemudian bayi itu akan ditembak bangsanya sendiri dengan pelor yang dibayar dari hasil bumi serta pajak kita semua. Di jalan raya, di depan kampus atau di mana saja, dan dia tergolek di sana jauh dari ibu yang melahirkannya, jauh dari ayahnya yang juga mungkin sudah tiada. Bayi itu pecahlah dadanya, mungkin tembus keningnya. Darah kasih sayang, darah lalu melepasnya dari dunia. Darah kebencian. Yang ingin saya tanyakan adalah tentang harga sebuah nyawa di negeri kita. Begitu benarkah gampangnya? Pasti penggunaan itu penyelesaian. Begitu benarkah murahnya? Mungkin sebuah nama lebih penting. Disiplin, tegang, dan kering. Mungkin pengabdian kepada negara-negara asing lebih penting. Surat ini adalah saja terbuka. Maafkan para studi sastra, saya telah menggunakan bahasa terlalu biasa untuk puisi ini. Kalaulah ini bisa disebut puisi. Maafkan saya menggunakan bahasa terlalu biasa, karena pembunuhan-pembunuhan di negeri ini pun nampaknya juga sudah mulai terlalu biasa. Kita tak bisa membiarkannya lebih lama. Kemudian kita dipenuhi pertanyaan, benarkah nyawa begitu murah harganya? Untuk suatu penyelesaian, benarkah harga diri manusia kita? Benarkah kemanusiaan kita begitu murah untuk tujuan sebuah pidato? Ambisi, sebuah ideologi, sebuah coretan sejarah. Benarkah? Apa artinya kemerdekaan bila nyawa tak dihiraukan? Apa artinya kemerdekaan bila hati kita masih tersiksa? Apa artinya kemerdekaan bila harga diri bangsa berada di bawah telapak kaki bangsa-bangsa komunis?